Lina Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan Assalamualaikum baik, ada tarik, lanjut, masyarakat, para pengayom dan juga menjaga keamanan untuk rakyat Republik Indonesia. Kami meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan juga jajarannya untuk segera mengusut tuntas terkait penistaan agama yang ada terjadi dan beredar di media sosial. Yang mana kita ketahui bahwa penistaan agama merupakan salah satu pelanggaran dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Kami meminta untuk segera menangkap seluruh pihak-pihak terlapor. Salah satunya adalah Lina Wijaya dan juga yang beredar di media sosial. Karena jikalau tidak diusut dan juga tidak ditangani dengan tuntas, maka sudah pasti akan terjadi perpecahan dan juga disintegrasi yang terjadi di Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami meminta kepada Kepolisian Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajarannya untuk segera mengusut tuntas dan juga untuk segera menindaklanjuti. Dan kami juga akan melakukan laporan terkait yang beredar di media sosial, yang mana ini merupakan salah satu dan juga dari banyak hal untuk kasus penistaan agama. Telah tertutup mata pintu hatinya. Oleh karenanya kami meminta untuk segera menangkap pihak-pihak yang terkait dan juga untuk menangkap pihak-pihak yang terlapor untuk segera diproses bagaimana hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita aksi di Polda, teman-teman. Di Polda terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha Palermo dan Lina Wijaya ini, teman-teman. Halo, Apipi. Assalamualaikum. Iya, halo. Islam Kristen, Pak. Saya Muslim, Mbak. Ya, silakan mau bertanya, Pak. Ini ada pertanyaan buat Mbak, tapi kita nggak boleh saling merendahkan ya. Nggak ada yang merendahkan di sini, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang ada di benak saya. Memang ini pertanyaan yang sepele sih ya. Pertanyaannya itu, Yesus kan mati ya? Betul, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mati dan bangkit lagi. Pertanyaannya, yang mematikan itu siapa ya, Mbak? Dia mati atas kehendaknya sendiri, atas kuasanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa supaya bisa turun ke dalam dunia orang mati. Bapak itu siapa ya? Bapak itu Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. itu Bapak itu Tuhan bukan, Mbak ya? Bapa adalah Allah. Bukan Tuhan. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus. Berarti yang dimaksud Tuhan mah bukan Bapak ya, gitu. Tuhan itu kan gelar, artinya penguasa. Iya, Allah kami itu iya. adalah Sang Bapa, Allah Tritunggal. Berarti itu kalau Bapak dengan Tuhan, anggaplah oke gini aja. Bapak itu adalah bukan Tuhan. Tuhan itu yang tersemat ke dalam. Nggak ada yang bilang Bapak itu bukan Tuhan. Anda kan bertanya Allah itu nih. siapa? Allah itu Bapa. Tuhan itu adalah gelar kemanusiaan Yesus. Berarti Kalau beda saya antara- bilang
Kalau saya bilang saya tidak makan nasi, apakah artinya saya itu bukan makan nasi? Saya tidak makan nasi sekarang. Apakah bisa dibilang saya nggak makan nasi? Iya, berarti Bapak dengan Yesus itu beda ya. Bapak dengan Yesus beda. Iya. Berarti Bapak dengan Yesus itu beda. Yang Beda Tuhan namun itu dalam satu hakikat Allah, firman ini. beda tapi sama gitu. Beda tapi satu hakikat dengan Sang Bapa. Yang beda apanya, Mbak? Antara firman dengan Sang Bapa itu beda. Suara saya dengan badan saya kan beda, tapi satu kan? Ya udah seperti itu. Jadi anggaplah Bapa itu badan saya, firman itu adalah Yesus, suara saya itu adalah. Terus yang disembah itu Allah Bapa atau Yesusnya, Mbak? Allah Tritunggal dong. Allah dengan suaranya dan dengan rohnya. Kamu bicara dengan saya ini kan bicara dengan badan saya, suara saya dan nafas saya sekaligus kan dalam satu hakikat manusia. Ya, nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Begitu. Jadi Allah dengan Tuhan Yesus itu satu kesatuan gitu ya. Ya, Sang Firman ya, hakikat keilahiannya itu yang satu dengan Sang Bapa, bukan kemanusiaan. Karena Ya, Allah satu bukanlah kesatuan. manusia. Itu Allah Tuhan itu buat orang Kristen juga ya. Apa? Tuhan Allah itu atau Tuhan Yesus itu buat Tuhannya orang Kristen bukan? Buat Tuhannya. Gimana saya nggak ngerti. Saya belum. Iya, orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Betul nggak tuh? Betul. Tidak buat orang lain. Dia Tuhan atas semesta alam. Masalahnya kalian juga maunya kan menuhankan berhala. Kan gitu. Iya. Terus Kristen itu emang agama yang direkomendasikan oleh Tuhan Yesus. Kristen itu orang-orang atau murid-murid yang mengikuti Yesus, bukan agama rekomen. Agama itu apa? Berarti kalian nggak punya agama dong? Kristen itu bukan agama. Kristen itu orang-orang yang mengikuti Sang Juru Selamat Yesus. Iya. Terus kalian agamanya apa? Yesus itu datang bukan membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Iya, tahu. Berarti nggak punya agama kan? Di dalam KTP secara perdata kami disebut agama Kristen. Padahal Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Kristen. Ya udah, hapus aja KTP-nya, Mbak. Jangan ada kolom agama di situ buat Kristen karena nggak punya agama kan? Ya tanyalah sama pemerintah. Gimana sih kamu? Karena gini Pak, kalau kamu ke luar negeri tinggal, misalnya kamu kayak saya tinggal di luar negeri, itu nggak ada agamamu itu disematkan di dalam identitas. Cuma di Indonesia aja. Enggak, kita bicara Oh, belum Indonesia, pernah jangan keluar dong. negeri ya? Bukan. Berarti kesimpulannya kalian nggak punya agama gitu. Bukan. Kok bukan? Tadi kan nggak punya agama. Bukan agama Kristen itu. Berarti nggak punya agama. Oh, di KTP aja dikatakan agama. Terus Kristen itu dari mana datangnya? Kristen itu adalah murid-murid Yesus. Siapa yang menyebutkan Kristen pertama? Orang-orang di Antioquia. Siapa? Orang-orang di Antioquia menyebut Iya, murid-murid siapa? Yesus itu adalah Kristen. Kristen itu adalah olok-olokan untuk pengikut jalan Tuhan. Jadi nama sebelum ada nama Kristen, yang ngikutin Apa? Yesus itu disebut pengikut jalan Tuhan. Ya. Berarti kesimpulannya bahwa agama itu tidak ada dalam kekristenan kalian ya? Nggak ada kata agama juga. Nggak ada. Oke, clear. Berarti kalian jangan ngomong-ngomong agama karena kalian nggak pernah tahu tentang agama. Yang Ya. tahu itu kekristenan. Oke, Anda kan, ya. Anda kan punya agama ya Pak ya? Saya punya agama dan itu direkomendasikan Bentar, oleh Tuhan kami. Tapi gini Pak, lucunya yang punya agama, kenapa suka sekali mengusik orang Kristen? Ini sangat lucu ya, Anda punya agama tidak kacau. Tetapi kenapa kalian yang kacau sekali mengobok-ngobok imannya orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan Anda tadi yang kepada saya ya. Suka sekali ya, apalagi yang namanya ya apologet Islam yang sangat ditakuti namanya Juma. Dia jualan imannya orang Kristen demi dapat uang supaya diundang di sana sini, dakwah, jual skincare, jual rumah gitu ya.
Kalian ini yang beragama ini saya lihat tidak lebih baik daripada yang ateis gitu ya. Ngakunya punya agama, ngakunya tidak kacau, tapi kacau sekali cara pemahamannya ya. Gitu ya, jadi Anda tadi mengatakan kepada saya jangan bahas-bahas agama, nggak apa-apa. Kalian yang punya agama tolong jangan bahas iman orang Kristen, bisa? Nah, kalau kalian bisa, saya tutup room hari ini. Suruh tutup semua orang-orang yang sibuk kali mendebat iman saya, imannya orang-orang Kristen ya. Suruh berhenti semua di dalam setiap dakwah kalian, di dalam TikTok ini atau dimanapun ya. Itu suruh tutup. Saya tutup Komal, saya akan berhenti seperti permintaanmu. Jadi Mbak nggak usah ngomongin agama. Iya, saya nggak pernah ngomongin agama. Saya bilang saya buka forum ini untuk tanya jawab iman Kristen. Saya nggak pernah bilang ini diskusi agama ini agama itu. Enggak ya. Yang penting kalian tidak menafsirkan kitab saya dengan serampangan. Jangan musik imannya Kristen. Maka saya tutup ini Komal. Saya ada ini karena kalian itu menafsirkan sembarangan kitab saya. Kalian suka mengolok-ngolok iman saya nggak masalah. Tapi jangan sembarangan menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab saya. Itu aja saran saya, Pak. Saya tutup Komal hari ini. Kalau itu berhenti, ya. Yang para pencari makan dari iman Kristen, yang semuanya cari makan dari iman Kristen, tolong kalian berhenti bicarakan tentang Tuhan saya, iman saya. Kalau kamu tadi nyuruh saya nggak boleh ngomongin agama. Paham ya, Pak Apipi ya? Saya harap kamu juga pakai otak. Oke? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah yang kita saksikan tadi, di mana Agatha dan Lina Wijaya sebagai apologet Kristen yang mempertahankan iman Kristen dan yang memberikan jawaban kepada orang yang mempertanyakan iman Kristen. Nah, teman-teman, kini mereka melaporkan Lina Wijaya dan Agatha ini dan juga Prof Metatron ya. Dan kita percaya teman-teman ya bahwa mereka itu tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekalipun ancaman-ancaman yang seperti itu teman-teman ada. Dan kita tahu bahwa Yesus pernah berpesan kepada kita semua bahwa kita dibenci oleh karena nama Tuhan. Tapi kita sebagai apologet, kita jangan pernah takut, karena demikianlah yang terjadi. Kalau kita melihat pengajar-pengajar mereka juga, ustadz-ustadz mereka, ada banyak para mualaf juga yang membahas kekristenan, tapi mereka tidak pernah demo di Polda kepada pihak penegak hukum meminta tuntutan supaya para ustadz itu diproses secara hukum juga karena mereka membahas kitab suci agama lain. Nah, teman-teman, kenapa ketika banyak orang Kristen memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara Muslim yang mempertanyakan iman kekristenan, dan mereka berhak menjawab, teman-teman. Dan justru ketika dibongkar ajaran mereka, sejarah agama mereka, mereka tidak terima, teman-teman ya. Nah, itulah kalau kita sebut bahwa mereka itu mau mencubit orang, tetapi ketika dicubit mereka tidak terima dan mereka merasa terzolimi. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Kita berdoa bagi mereka yang memberitakan kebenaran itu. Kiranya kebenaran berpihak kepada mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.